7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab kali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua dan hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan. Tanaman, rami, dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik yang maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, makasih ya Kak Septa. Sama-sama.
Puji Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur dapat kembali sama-sama belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita mau manfaatkan waktu yang ada, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Tentu terima kasih kepada Tuhan, tetap memberi kesempatan bagi kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang memberi waktu, tenaga, pikiran, sama-sama kita belajar. Tuhan Yesus saja yang memberkati. Tetap tak bosan diingatkan untuk memanfaatkan fasilitas chat untuk berbagi perenungan, berbagi masukan, juga untuk bertanya. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab 24 dari buku ini, masuk ke tulah yang ke-7. Dalam Alkitab kita disebutkan tulah tersebut adalah hujan es yang kita baca sama-sama tadi, disertai dengan petir yang dahsyat, api yang kita tahu bersama petir itu ya, petir yang dahsyat. Di bagian ini kita kembali memperoleh kejelasan dari apa tujuan Allah mendatangkan tulah demi tulah. Ada 3 kita bisa lihat itu mulai ayat 14. Ada 3 tujuan Allah mendatangkan tulah. Pertama, untuk mempertontonkan, menunjukkan keunikan dari mahakuasanya Allah Israel. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu ayat 14 ya. Keunikan Dia. Tentu saat kita belajar tentang kekudusan, ini pun nyambungnya. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia terpisah. Semua boleh binasa, Dia tetap ada. Kita manusia bergantung pada bumi, pada alam. Saat bumi ini hancur, manusia pun tidak dapat bertahan. Tetapi Allah kudus, Allah terpisah. Allah itu transenden. Apapun bisa binasa, Allah akan tetap ada. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu tujuan dari tulah. Firaun boleh merasa diri sebagai Allah, boleh mengangkat diri sebagai Allah, namun tulah demi tulah membuktikan bahwa betapa lemah, tak berdaya, betapa bodoh Firaun dibandingkan dengan Allah Israel. Kedua, cepat ya. Kedua, untuk menunjukkan bahwa kedahsyatan Allah Israel itu menjangkau seluruh bumi. Di ayat 16, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 16 ya. Agar seluruh bangsa mengetahui kedahsyatan Allah Israel. Kita lihat itu di dalam Keluaran 15 ayat 14 sampai 15. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun
menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ya, jadi bukan hanya bangsa Mesir yang tahu kedahsyatan Allah Israel, tetapi melalui tulah demi tulah, berita kedahsyatan Allah Israel itu menjangkau bangsa-bangsa lain. Yosua 9 ayat 9 ini tentang Gibea. Nanti bisa baca konteksnya masing-masing di selesai BS ini. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Ini intinya ya. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ya, jadi apa yang terjadi di Mesir, tulah demi tulah, itu kabarnya menjangkau seluruh bumi, menjangkau bangsa-bangsa lain. Kemudian 1 Samuel 4 ayat 7 dan 8. Kurang dekat apa? Ada suaranya nggak? Septa bilang nggak ada nih saya. Jaringan, Om. Ya? Jaringan ya? Oke. Siap. Kita lanjutkan. 1 Samuel 4 ayat 7 dan 8. Ini tentang peperangan Israel dengan Filistin. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Ya. Tujuan ketiga adalah untuk menegaskan otoritas Allah atas semua ciptaan. Ia menciptakan, dia pun punya kuasa untuk mendestroy, ya. Dia punya kapasitas untuk menghancurkan segala ciptaan. Melenyapkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kita bisa lihat itu di ayat 25 dari pasal 9, itu bicara tentang tulah ketujuh ini. Nanti di pasal 10 ayat 15 kita pun akan dapati tulah belalang menghancurkan, menghabiskan apa yang disisakan oleh tulah ketujuh. Nanti kita sampai pembacaan pasal 10 ayat 15 membuktikan bahwa Allah Israel punya otoritas tak terbatas atas semua ciptaan. Ya. Terus sama-sama kita maju. Hanya ada 2 respon, ya. Dalam banyak hal kita bisa bersikap netral. Nggak pilih kiri, nggak pilih kanan. Bahkan dalam pemilu kita bisa abstain, tak berpihak kepada salah satu calon presiden misalnya. Namun dalam hal Allah menyatakan pribadi, karyanya, dalam hal pewahyuan ilahi,
itu tidak ada posisi netral, hanya ada dua posisi. Taat karena percaya, atau mendiamkan, mengabaikan perintah Allah karena ragu. Hanya ada dua. Pada tulah ketujuh ini, muncul sedikit perbedaan di mana ada peringatan untuk rakyat Mesir membawa ke kandang hewan-hewan yang ada di padang, termasuk tentu penjaga-penjaganya, budak-budak yang menjaga para hewan tersebut diberi kesempatan, diperingatkan oleh Musa untuk segera ke kandang, ke rumah, supaya tidak tertimpa oleh hujan es. Kita lihat bahwa pembacaan tadi menjelaskan bahwa ada dua respon, ada dua kelompok. Yang pertama diwakili oleh Firaun, mereka tetap lebih percaya kepada dewa mereka. Ini daftar dewa-dewa yang berhubungan dengan alamnya. Su itu dewa atmosfer. Yang menopang langit. Kemudian Nut itu Dewi Langit. Tefnut itu Dewi Kelembapan. Set itu apa ini? Dewa yang hadir di angin dan badai. Ya, setidaknya ada 4 dewa, satu aja nolong, ya aman. Tapi ternyata 4-4-nya nggak bisa menolong ya. Satu nolong misalnya. Set ini nolong aja. Ngejagain itu batu es aja ya. Itu hujan es. Selamat bangsa Mesir. Tapi 4-4-nya nggak berdaya di hadapan Allah Israel. Jadi ya, diberi kesempatan tadi untuk membawa pulang ternak, ada dua respon. Pertama, ada yang lebih tetap percaya pada kemampuan dewa-dewi sesembahan mereka, ini diwakili oleh Firaun. Ada yang mulai percaya perkataan Musa dan Harun. Starting to make believers out of the Egyptian. Ya. Ini believers. Jadi ada yang mulai percaya. Siapa mereka? Para budak dari suku bangsa lain, slaves. Tentu ada pula bangsa Mesir asli yang mulai menaruh percaya kepada Allah Israel. Tentu pertanyaan lanjutnya adalah, seperti saat kita bahas tulah nyamuk, tulah ketiga, di situ ada kata ini tangan Allah, ini jari Allah. Kita sudah belajar kemarin bahwa mereka sepertinya mengakui kedahsyatan Allah, namun bukan iman yang sejati. Ini pun bisa kita curigai sama-sama ya. Apakah mereka benar menaruh iman yang sejati kepada Allah Israel? Ini kan perlu penyelidikan lebih lanjut.
bisa kita terapkan ke dalam kekristenan sejati, maka kita tahu bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang menaati secara total seluruh kebenaran firman, bukan memilih-milih mana yang menguntungkan. Kalau hanya seperti ini kan menguntungkan ya, secara materi ini. Ternak mereka, budak-budak mereka terselamatkan. Oke, kita lanjut. Bagian terakhir dari bab ini adalah kembali pengakuan yang palsu dari Firaun. Itu di ayat 27. Aku telah berdosa, I have sinned. Maybe, kemungkinan besar, baru kali ini seorang yang bernama Firaun mengakui dirinya, aku berdosa. Sebagai seorang kaisar yang terbiasa dipuji, disembah, sebagai seorang kaisar yang menempati tahta yang begitu mewah, begitu agung, begitu mulia. Terus dia pun merasa diri sebagai Allah, sebagai sesembahan, objek penyembahan dari bangsa Mesir. Kemudian dia pun biasa disembah ya. Orang-orang datang kepada dia harus bertelut, prostrate, mencium tanah, merayap. Mungkin baru kali ini dia bisa berkata, aku telah berdosa. Tetapi kembali pertanyaannya seperti tadi, apakah pengakuan Firaun merupakan ciri dari percaya yang sejati kepada Allah Israel? Ini jawabnya lebih gampang ya. Jadi kan kita masih curigai saja ya, ketika orang-orang Mesir menarik ternak ke dalam kandang, itu kan kita patut curiga, benar nggak nih orang-orang Mesir ini kemudian benar-benar percaya seutuhnya, sepenuhnya, secara total kepada Allah Israel? Ini patut kita curigai ya. Tapi kalau tentang Firaun, sudah jelas ya. Sudah jelas. Firaun hanya sedang bersandiwara, false confession ya. Alasannya, pertama karena Firaun tidak mengakui dosanya secara langsung kepada Allah Israel. Ia minta doa, nitip pengakuan dosa. Ia tidak punya hubungan personal pribadi dengan Allah Israel. Kemudian kedua, Firaun tidak mengakui seluruh dosanya. Yaitu 7 tadi kan, this time I have sinned. Kali ini saya berbuat dosa. Karena itu penting kita belajar tentang betapa berdosanya manusia, supaya kita tidak serupa dengan Firaunnya, supaya kita belum bisa melihat bahwa kita ini terlahir melekat dengan dosa, dosa itu mendarah daging dengan kita, maka kita dalam
kadar tertentu tidak merasa butuh juru selamat. Hanya ketika kita mengakui betapa berdosanya kita, betapa rusak, najis, kotornya kita ini, sejak kita terlahir ke dunia ini, hanya saat kita bisa memahami itu secara utuh, kita akan benar-benar menghargai karya Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Tanpa itu, kita akan menganggap Yesus hanya sebagai aksesoris. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketiga, yang membuktikan bahwa pengakuan Firaun itu sandiwara, Firaun terbukti tidak berbalik dari dosa-dosanya. Jadi kita bisa katakan ia hanya membenci konsekuensi dari dosa, tetapi tidak membenci dosa itu sendiri. Keberadaan dosa itu sendiri tidak dibencinya, dia hanya membenci konsekuensi dari dosa. Ya, tentu masuk tadi ya perbedaan antara false dan true repentance ya. Pertobatan palsu dan sejati. Saat kita hanya membenci konsekuensi akibat hukuman, akibat dosa, saat kita berhenti di langkah itu, maka itu adalah false ya, palsu. Tapi saat kita melangkah maju, kita akan terus berproses dalam pengudusan. Hari ke hari makin kita membenci dosa, makin bisa merasa muak terhadap dosa. Terus kita diingatkan kita nggak mungkin langsung kudus tanpa dosa. Kita semua berproses, namun tadi tetap ada perbedaan antara false sama true ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya mau tambahin di Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saya mau bacakan Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Ini berkaitan tentang respon terhadap pewahyuan ilahi. Sekali lagi tadi hanya 2 macam respon. Tidak ada abstain, tidak ada netral. Ayat 1 sampai 4 dari Ibrani 2, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ini kan pewahyuan ilahi ya. Firman yang kita dengar, khotbah-khotbah, renungan yang kita baca. Kita harus lebih teliti memperhatikan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, para murid ya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkannya, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, ya penyataan, pewahyuan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, kita bicara tentang pewahyuan ilahi ya. Cuma hanya 2 opsi ya.
Jadi saya ingin sampaikan tidak semua penolakan itu se-ekstrim Firaun. Tidak semua pembangkangan itu se-ekstrim Firaun, tetapi saat kita tadi ya mendiamkan perintah, mengabaikan perintah, hasilnya sama saja seperti Firaun, gitu ya. Mungkin penolakan kita tidak sehebat Firaun, tetapi saat kita mengambil posisi meragukan firman dan karena itu mendiamkan, mengabaikan, pura-pura bego terhadap firman, nah itu hasilnya, akibat yang kita derita sama dengan apa yang diderita oleh Firaun. Tapi itu penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena firman-firman yang sudah kita pelajari, baca, itu bukan tiba-tiba hadir, enggak ya. Contohnya Injil. Injil itu diteruskan oleh murid-murid, dan murid-murid itu terima dari Tuhan Yesus dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Murid-murid juga meneruskan kepada murid-murid selanjutnya, terus sampai ke kita punya Alkitab. Itu bukan serta-merta ada, enggak. Tapi itu secara historis, kita belajar di awal keluaran ini kan, secara historis itu dapat dipertanggungjawabkan. Saat kita meragukan firman yang sedemikian kuat dasarnya, maka pada akhirnya kita harus bersiap bernasib seperti Firaun. Tentu kita nggak mau seperti itu ya, sebab itu mari kita responi dengan taat karena percaya bahwa segala sesuatu yang firman jelaskan, firman perintahkan, firman ajarkan, itu baik, itu benar, itu mendatangkan kebaikan. Itulah realitas yang sesungguhnya, realitas yang kita ingin nikmati, realitas yang ingin kita alami. Tentu secara jasmani tidak kita lihat realitas tersebut. Saat kita ngomong tentang mengampuni, kita nggak bisa lihat manfaat dari mengampuni, tapi firman Tuhan bilang mengampuni itu yang baik. Kita mau masuk ke dalam realitas tersebut, kenyataan tersebut, dengan percaya dengan apa yang firman katakan, meski secara manusia kita nggak melihat manfaat dari perintah tersebut. Kita sama-sama belajar supaya kita terhindar dari apa yang dialami oleh Firaun, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang menggenapi kebenaran firman. Saya serahkan pada Pak Wewe untuk diskusi. Puji Tuhan. Ya, kasih. Malam teman-teman semua. Kesempatan untuk berdiskusi, menambahkan, atau ada yang mau bertanya juga silahkan. Lagi ada sesi. Ya, mau bertanya. Nanya hujannya hujan es apa hujan salju gitu ya, Niar? Atau hujan es batu balok? Halo Niar, kalau di Eropa tuh kalau sebelum salju tuh badai dulu atau enggak ya?
Kayaknya enggak kok. Enggak juga ya. Oh, berarti beda ya. Guru. Oke, nggak ada yang lain? Ayo. Ya sih, kita sedikit paham ya. Jadi dari tulah demi tulah yang kita sudah pelajari dari awal sampai yang ke 7, 8 ya. Jadi banyak hal ya, banyak dewa-dewa, yang kadang-kadang kita miss. Gitu. Oke, lanjut. Ini Lanjut. Kita lanjut ya. Minta tolong Bu baca Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Oke. Oke. Keluaran 10 Ayat 1 sampai 20. ya. 10 ayat 1 sampai 20. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, datangkan angin timur melintasi negeri itu, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak, sebab sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap, segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohonan yang ditinggalkan oleh hujan es itu
sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Amin. Makasih, Bu. Yup. Masuk ke bab 25. Judulnya pun unik, sesuatu yang untuk perlu diceritakan kepada anak cucu. Itulah ke-8. Ayat 3 berkata, berapa lama lagi? Engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku. Ya, Charles Spurgeon, orang penginjil yang Tuhan pakai luar biasa. Dalam khotbahnya menggunakan on this passage, menggunakan tulah ini, ayat-ayat ini, dia berkata, lupakan Firaun, lihat dirimu sendiri. Izinkan Kristus bertanya kepadamu secara pribadi. Ia yang datang dengan mahkota duri, dengan tangan yang berlubang paku, pandangannya menembus jiwamu, dan ia bertanya pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Terus diingatkan bahwa pembelajaran kita ini akan berguna saat kita menjadikannya bahan refleksi diri, bukan alat untuk menunjuk salah orang lain, apalagi mempermalukan sesama. Cerita kepada anak-anak. Tell your children and grandchildren bagaimana aku berlaku keras. Tadi dikatakan, sama-sama kita baca bagaimana Allah mempermainkannya, bangsa Mesir. Cerita tulah demi tulah itu bukan hanya sekadar cerita kuno, tapi cerita yang membentuk identitas bangsa Israel, cerita tentang pembebasan mereka, tentang keselamatan mereka dari perbudakan
Mesir. Ini perlu diceritakan turun-temurun. Tujuannya supaya turun-temurun bangsa Israel mengetahui, meyakini bahwa hanya Allah Israel saja, Allah yang sejati. Hanya Yahweh satu-satunya Allah yang patut terima sembah. Itu tujuannya. Menceritakan turun-temurun tentang perbuatan Allah Israel di tanah Mesir ini. Begitu indahnya kisah ini menginspirasi penulis Mazmur untuk melagukannya, memberi not dan irama pada cerita pembebasan bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Terdapat di Mazmur 78 ayat 42 sampai 51, kemudian Mazmur 105 ayat 26 sampai 36. Saking indahnya ya, betapa indahnya kisah ini menginspirasi seniman saat itu untuk memberi not, memberi nada, irama, ritme, melodi, puji Tuhan ya, pada kisah ini. Sungguh-sungguh menginspirasi kisah ini bagi orang-orang yang bisa meresapi karya besar Allah ini ya. Tentu diterapkan dalam hidup kita ya. Supaya kita benar-benar menyadari anugerah Allah, menyadari betapa indahnya kasih karunia Allah. Kita yang berdosa, najis, kotor, terlahir sebagai sampah, namun Tuhan jadikan permata, itu akan memberi kita inspirasi untuk membuat indah, membuat manis dan lebih manis karya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan, apa yang kita ceritakan kepada anak-anak kita? Apakah kisah-kisah, hal-hal, perkara-perkara yang mempromosikan Kristus dan anugerahnya, atau tentang kita, orang tua yang banting tulang, orang tua yang kerja keras? Apakah itu yang lebih sering kita ceritakan? Atau tentang Kristus dan anugerahnya? Itu kan jadi perenungan kita bersama ya. Perenungan yang kita percaya akan membuat kita lebih lagi bijak dalam mendidik anak. Yang sering kita omongkan itu tentang hebatnya manusia atau hebatnya Kristus. Ini penting banget ya, ini penting banget karena kita baca kisah Israel, bagaimana bangsa ini gagal dalam memahami, menerapkan hakikat dari perintah ini, perintah menceritakan
kepada anak cucu perbuatan besar Allah mereka. Entah di mana gagalnya, yang jelas mereka bisa berpikir bahwa Allah bangsa-bangsa lain itu juga patut disembah. Itu yang kadang-kadang secara manusia tidak habis pikir. Tapi itu bukan hanya pengalaman bangsa Israel, itu pun pengalaman kita. Banyak kali kita pun tergoda untuk menduakan Allah dengan berpikir berhala-berhala dalam hidup kita itu juga patut disembah, patut terima penyembahan. Mereka entah gimana ya, mereka bisa berpikir bahwa seperti bangsa-bangsa lain, makin banyak Allah, makin baik. Itu bangsa Mesir kan, dan itu bangsa-bangsa lain juga seperti itu di sekeliling mereka. Makin banyak Allah, makin banyak dewa dan dewi, itu lebih baik. Itu pemahaman mindset dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Sedangkan dari sejak tulah demi tulah ini sudah diperingatkan, hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang patut diandalkan. Karena itu, kita tahu bersama bagaimana rusaknya bangsa Israel. Tidak heran mereka terima hukuman demi hukumannya. Tadi ya, saat kita mulai masuk di pikiran kita, makin banyak yang bisa kita andalkan, itu makin baik. Itu bahaya ya. Seperti bangsa Israel, saat mereka berpikir, terus kemudian mereka membandingkan deh ya. Di paralel ketika mereka membandingkan, saya pas-pasan, kami pas-pasan, bangsa lain kelimpahan. Jadi deh. Jadi. Herannya mulai dari Salomo, dikumpulkanlah mesbah-mesbah, patung-patung bangsa-bangsa lain. Mengerikan. Bagi kita, kok aneh ya, tapi kita pun ternyata pelaku-pelaku. Kita pelaku-pelaku. Hal yang serupa. Menjadi perenungan kita sama-sama belajar dan belajar refleksi diri, supaya dimulai dari kita orang tua, bisa terus punya mindset hanya Allah yang patut diandalkan, hanya jalan-jalannya, kehendaknya, cara-caranya, aturannya, firman-Nya yang dijadikan standar. Kita bisa punya pengalaman itu, pemahaman itu, keyakinan itu. Nah, kita akan bisa menceritakan kepada anak-anak kita kisah yang bukan hanya lip service, bukan hanya di bibir, tapi sudah menjadi pengalaman kita turunkan, wariskan kepada anak-anak kita dengan harapan besar, anak-anak kita pun bisa saat mereka dalam masalah pun, dalam tadi ya pas-pasan, terus melihat orang lain lebih berhasil di luar Tuhan, mereka tidak iri, mereka tidak menghalalkan segala cara, tapi mereka tetap pegang firman. Wah, itulah tujuan parentingnya, tujuan mendidik anak dalam Kristus itu. Saat mereka pas-pasan tetapi cinta Tuhan,
cinta firman, itulah good parenting-nya. Orang-orang tua yang berhasil mendidik anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, masuk bagian-bagian akhir. Negosiasi sudah kita pernah bahas ya. Ya, ini kembali tadi sudah disinggung ya. Selalu tulah tidak bisa dipisahkan dari dewa. Tulah tidak bisa dipisahkan dari dewa. Ini dewanya Min, itu dewa panen, Props ya panen ya. Isis dewa dewi kehidupan, Nepri itu dewa apa grain? Gandum ya. Anubis itu penjaga padang rumput. Senehem itu penjaga ternak. Namun semua dewa-dewa ini terbukti lewat tulah demi tulah nggak berdaya oleh kekuasaan Allah Israel. Nah ini kan tadi ya, kita hubungkan dengan pola pikir bangsa Israel, seharusnya mereka bisa melihat semua Allah-Allah ini nggak berdaya, tapi tetap nanti dimulai dari Salomo, ya semacam dewa-dewa inilah dibawa, diimpor, berarti ya diimpor dari bangsa-bangsa lain, patung-patungnya, mesbah-mesbahnya diimpor. Nah, kita baca 1-2 raja-raja, 1-2 tawarik, itu kita memang sering nangis ya. Nangis kita melihat pola raja-raja Israel mengimpor dewa-dewi. Tapi sekali lagi, itu bahan perenungan. Dituliskan dalam Alkitab kita bukan untuk ngetawain, ngejebein bangsa Israel, bukannya. Itu jadi pembelajaran untuk kita, supaya sedapat mungkin kita nggak mengikuti pola mereka. Sehingga tadi ya kita pas-pasan, orang dunia berhasil, melimpah, kita nggak tergoda untuk menghalalkan segala cara. Apapun kondisi kita bisa mencukupkan diri untuk bersyukur, menyembah Allah Israel. Allah yang disembah oleh Israel. Puji Tuhan. Keluaran 10, bagian akhir, 14. Keluaran 10, 14, berkata seperti ini tadi ya. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, hingga di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada, kemudian sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi. Jadi sebuah peristiwa yang monumental ya. Monumental. Terjadi hanya saat itu. Tetapi kita kan pengennya monumental tuh yang berkat. Kita pengikut Kristus pengennya berkat rohani itu yang monumental. Itu apa yang terjadi atas Firaun dan bangsa Mesir menjadi peringatan bagi kita. Warning-nya to us. Supaya yang monumental dalam hidup kita itu berkat rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu implikasinya, saya kasih 2 poin. Jangan terus mempermainkan kemurahan Tuhan. Seperti Firaun. Ia terus dan terus mempermainkan kemurahan Tuhan.
Tentu harapannya semua kita ini terhindar dari tadi ya, penderitaan monumental. Ngeri, Ibrani katakan jatuh ke tangan Allah. Ngeri. Karena itu, belajar kita termasuk malam hari ini kita belajar, harapannya tadi ya, yang monumental di hidup pribadi keluarga kita adalah berkat perkara sorgawi, itu yang monumental dalam hidup kita, yang kita bisa turunkan kepada generasi penerus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, ya ini berdasarkan 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40. Saat sesama mengalami penderitaan yang ekstrim, yang monumental, kita bisa memberi nasihat, janji pemulihan ini ya. Ini janji pemulihan ini. Kita baca ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga, di tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Ya, saat ada sesama menderita secara ekstrim, secara monumental, jangan menambah sakit hati mereka dengan penghakiman. Jangan pula semata-mata hanya memberikan bantuan secara jasmani, tetapi bisa nasihat ini kita berikan, yaitu tadi ya, datang kepada Tuhan, memanjatkan doa permohonan, merendahkan diri di tangan Tuhan, supaya mengalami pemulihan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan kepada Pak Wewe. Ya, makasih Bung untuk pelayanannya saat malam hari ini. Percaya kita semua bukan hanya menambah wawasan kita, semakin lagi kita dikuatkan dalam Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Bung, juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung semua. Terus kita sama-sama semakin rindu belajar, nggak bosan-bosan, terus semangat, gitu, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan, atau ada kesaksian sepanjang minggu. Kalau nggak ada, silakan. Ayo, masih ditunggu siapa yang mau menambahkan atau yang lain-lain. Atau ada yang minta dukungan dalam doa juga boleh. Boleh. Dukung dalam doa.
biar terus terjaga kesehatan kita sama-sama untuk kita saling dukung dalam doa. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan ini. Oke. Oh, boleh tuh Oh, ada ada nih. Tanya nih, mau tanya boleh Bung tentang semalam tuh. Ya, Bung Semi yang jawab. Oke, bentar ya Niar. Saya bacain ya. Bagaimana kalau kita menyadari bahwa dulu mungkin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi Tuhan kabulkan doa kita. Sekarang kita menyadari kalau itu yang kita doakan dulu mungkin bukan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terutama karena kita mendapatkan buah dari hal itu dan menjalaninya. Misalnya pekerjaan, sekolah, jodoh. Karena yang saya dengar dari Bung Sam, masa depan yang diperkenan Tuhan akan berdampak, tapi juga sebaliknya. Bagaimana kalau sekarang kita menyesali, tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat? Teman-teman ada yang mau bantu jawab pertanyaan Niar? Boleh? Silakan. Silakan. Saya buka. Mungkin Kak Murni, mungkin Elis, mungkin Onti, mungkin Septa, Agnes, Bow, Kak Suci. Yang mau bantu jawab boleh. Ya. Tidak Berat ada ya. Berat ya pertanyaannya. Niar ya, jadinya Bung Semi doang yang bisa jawab. Bung Semi mau jawab di sini apa nanti ngechat Niar? Oh, Niar nanti Bung Semi WA ya jawabannya. Saat malam hari ini kita tutup dulu ya BS-nya. Boleh kan Niar jawabnya nanti? Boleh banget Kak. Oke. Ya udah kita tutup ya BS kita malam ini. Nanti sekalian di-share deh jawaban yang dikasih Bung Semi ke Niar, di-share juga ke grup jadi teman-teman tahu jawabannya apa ya. Ya udah kita tutup ya BS kita malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Biar semuanya Tuhan Yesus memberkati. Saya nanti minta tolong Kak Murni tutup dalam doa. Bisa ya Kak Murni? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih untuk renungan firman-Mu dalam pembahasan Bible study kami saat ini. Tuhan, ajar kami lebih mengerti lagi, lebih dalam mengenai firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah pelajari, kami boleh aplikasikan dalam diri kami. Kami tidak hanya memandang kepada cerita ini saja, Tuhan. Kami tidak memandang kepada kesalahan orang lain, tapi biar kami terus mengoreksi diri kami, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berbicara melalui firman-Mu itu boleh Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami semakin mengasihi-Mu, kami boleh semakin mencintai Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, karena segala firman-Mu itu Tuhan baik bagi kami. Segala firman-Mu itu Tuhan boleh mengoreksi diri kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah hari demi hari kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami tidak hanya Tuhan mengingat saat kami mendengar firman-Mu, tapi di saat kami hadapi masalah, di saat kami hadapi apapun, biar firman itu terus mengingatkan kami, dan kami boleh teguh terus berpengharapan kepadamu. Kami tidak menyakiti hati Engkau, kami tidak melakukan kekecewaan bagi nama-Mu Tuhan, tetapi biarlah kami boleh pergunakan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu.
Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Biarlah Engkau berbicara di hati kami dan jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati Semi yang sudah membawakan renungan firman-Mu untuk kami semua. Biarlah Tuhan Yesus menyertai beliau dan memakai hidupnya menjadi teladan dan berkat Allah. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri Bible study kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Kak Murni. Sama-sama.